Salah satu kebiasaan yang selalu aku pertahankan sejak tahun 2018 adalah kebiasaan untuk membaca buku. Dan bersama kebiasaan itu tentu akhirnya ada konsekuensi di mana aku selalu membeli buku setiap bulan. Aku tidak merokok, tapi buku menjadi salah satu pengeluaran terbesar bulanan aku saat ini. Dan di video kali ini aku cuma mau cerita di mana sih biasanya aku beli buku-buku yang sekarang aku punya. By the way, sekarang aku baru punya satu rak buku dan masih belum penuh. Harusnya sih udah penuh, cuman karena belum rapi, jadi kayaknya belum penuh aja rak bukunya. Belum juga ada yang dipinjemin ke beberapa temen. Tapi seperti yang aku singgung sebelumnya, aku cuma pengen cerita di mana sih aku beli semua buku ini biasanya. Oke, langsung masuk aja ke videonya. Halo semua, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan pada video kali ini aku cuma pengen cerita seperti yang aku singgung di awal, di mana sih biasanya aku beli-beli buku yang ada di rak aku saat ini. Dan ya mungkin biasa aja bagi sebagian orang, tapi di video kali ini tuh ada sebenarnya satu sumber yang pengen aku keep terus, gak pengen aku bagikan karena mungkin yang tahu hanya beberapa orang. Ya semoga dengan aku nge-spill ini akhirnya usaha tepatnya aku spill ini maju dan berpengaruh ke literasi sesedikit apapun itu. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama itu adalah Gramedia tentunya. Gramedia adalah salah satu toko buku besar di Indonesia dan ya tentu aku sering ke situ buat beli. Bahkan kalau lagi main ke mall, sekarang itu aku paling menghindari masuk Gramedia karena selalu ada buku yang aku bawa. Jadi gatel banget buat ngambil satu buku karena ya itu kayak udah jadi kecanduan beli buku. Bahkan ya lebih sering aku beli buku baru dibandingkan menamatkan buku-buku yang ada. Dan itu istilahnya adalah sundoku. Itu ya, Gramedia adalah salah satu tempat yang paling sering aku beli buku buat nambah koleksi di rak ini, terlebih di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, sampai 2022. Karena di tahun 2023, aku mulai menambah koleksi-koleksi buku berbahasa Inggris, dan ada di Gramedia, tapi aku belum pernah sih beli buku Inggris di Gramedia. Jadi itu yang pertama, Gramedia. Yang kedua itu Togamas. Terlebih Togamas Buah Batu, karena aku dulu sekolah di SMK 4 Bandung, itu lokasinya di Buah Batu, dan buku pertama yang aku beli, Seni Hidup Minimalis Francine C, itu aku beli di sana. Aku inget banget aku jalan kaki dari sekolah ke sana, modal 100.000 dan aku ngambil buku itu. Walaupun sekarang Togamasnya udah bangkrut, udah tutup, yang di Buah Batu aja ya. Dan sekarang bekas Togamas itu jadi Gramedia. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu biasanya di bazar-bazar buku. Salah satu bazar yang pernah aku datangi yang ada di Bandung itu adalah Liga Buku kalau nggak salah. Itu pertama kali aku beli buku banyak, senilai 400.000 dan itu satu topik penuh. Kemudian ya akhirnya aku tahu bahwa buku-buku yang di sana juga nggak semua buku original. Nggak tahu juga sih apakah buku-bukunya masih ada di sini apa enggak. Seingat aku sih adalah beberapa mungkin ya. Cuman ya itu yang ketiga di bazar-bazar buku. Dan sebetulnya yang pengen aku ceritain atau poin menarik dari video ini mungkin ada di tempat aku beli buku-buku Inggris yang mulai aku koleksi sekitar 2023. Yang pertama itu tentunya adalah Periplus, salah satu toko buku import besar di Indonesia yang aku tahu. Tapi biasanya aku beli online sih, jadi aku jarang banget beli offline. Bahkan di Gramedia pun sekarang aku jarang banget beli ke Gramedia. Karena kalau beli ke Gramedia bener-bener apa yang dilihat menarik, suka ke bawah gitu. Sedangkan kalau di online, ya udah aku lihat judulnya. Dan sekarang di keranjang online shopku kebanyakan buku. Tapi ya gitu, tempat pertama yang aku sering beli buku import adalah Periplus. Walaupun beberapa kali ya aku juga beli ke offline store-nya karena datang ke toko buku itu di 1-2 momen sangat relax, sangat seru dan ya jadi salah satu refreshing yang mungkin buat kamu yang nggak pernah ke toko buku bisa coba Periplus. Terus yang kedua ini ada namanya Book World, toko buku online. Aku nggak tahu sih apakah ada offline-nya atau enggak, tapi sejauh ini buku-buku Inggris yang aku punya itu lebih banyak datang dari toko Book World ini. Dan sebetulnya ada satu katalog di toko Book World ini yang menjadi favorit aku. Di Book World itu ada katalog Mixed Defect Book. Jadi itu tuh kumpulan buku-buku yang ada cacat minor, kayak misalkan salah satu yang aku beli di toko itu adalah buku Mastery dari Robert Greene ini. Ini bukan cacat minornya ya, ini cacat setelah aku sering bawa kemana-mana. Tapi cacat minornya itu kayak gini, cuman kerobek segini doang nih. Dan menurut aku nggak ada masalah lah, ini bener-bener cuman robek segini.
ini masuk katalog Mixed Defect dan diskonnya cukup besar. Dan ini adalah salah satu poin menarik dari video ini. Buat kamu yang nonton sampai sini dan kamu suka buku import, selamat, aku nge-spill salah satu tempat yang sebenarnya di satu titik juga aku nggak pengen spill ini. Cuman sekali lagi, semoga dengan aku spill berpengaruh ke peningkatan literasi di Indonesia. Jadi tuh di Bookworld itu ada satu katalog Mixed Defect yang dia tuh benar-benar random aja. Terakhir aku cek itu ada buku-bukunya Plato dan Aristoteles yang Republic sama apa ya? Ada deh buku-buku klasik dari Penguin. Dan gak sempat aku beli karena memang budgetnya saat ini aku lagi banyak untuk pernikahan. Jujur aja banyak banget katalog buku yang belum aku check out. Kayak sekarang aja di Tokopedia tuh keranjang aku ada 90-an, kayaknya 75% lebih itu buku deh. Dan sekarang itu aku lagi sering lagi membiasakan untuk membaca buku-buku biografi ya. Karena terinspirasi dari sobat kiri ini. Itu, jadi selain Periplus dan Bookworld, aku juga kemarin baru nyoba belanja ke Big Bad Wolf yang ada di Kota Baru Parahyangan. Ya kebetulan kemarin di sana. Datang ke sana dan isinya buku-buku import dan ya ada sih buku-buku lokal juga seingat aku. Ya ada. Cuman aku ke sana beli buku-buku import dan jadi dari sana juga aku nyari buku-buku biografi. Pertama kali datang ke Big Bad Wolf dan waktu itu aku langsung ngabisin sekitar 1 juta rupiah deh. Dan itu aku langsung bingung, jujur aja bingung karena aku naik motor dan bingung bawanya kebanyakan gitu. Ya itu aja sih sebenarnya, jadi ada 6 tempat mungkin ya. Oh ada satu lagi yang belum aku mention. Selain Mixed Defect juga aku sering beli buku-buku second hand. Ya buku bekas dari orang lain. Karena harganya lebih miring dan yang aku cari kan memang bacaannya bukan buku barunya. Atau juga aku suka nyoret-nyoret bukunya dan kadang aku juga nggak terlalu apik juga bukunya, jadi ya kayak gini. Beli buku rapi-rapi pun akhirnya karena suka aku coret-coret jadi ada artefak-artefak, ada bekas-bekas bacaannya lah gitu. Suka aku coret-coret. Nah tempat yang cukup sering aku beli itu ada di Instagram. Nama Instagramnya adalah Halcyon.books. Ntar aku masukin screenshotnya ke sini. Cuman ini ya. Ini tuh buku-buku yang original, import. Nggak tahu sih sebenarnya apakah buku ini tuh buku-buku second apa gimana. Cuman kalau ngebandingin beli baru, beli di sini tuh jauh lebih murah. Ya kayak dapat di Mixed Defect gitu. Cuman ya bener-bener limited. Ini tuh salah satu akun Instagram yang aku nyalain notifikasinya. Jadi setiap dia upload, aku selalu dapat notifikasinya. Aku matiin notifikasi like, notifikasi komen, notifikasi DM, tapi aku nyalain notifikasi untuk postingan terbaru dari Halcyon Book karena ya bukunya sangat terbatas. Dan ada satu momen di mana aku nyari buku itu dan postingannya baru naik, langsung di-booking sama orang lain. Jadi harus buru-buru booking-bookingan. Mekanismenya kalau aku sih udah percaya, jadi aku udah nggak pakai kayak Rekber, pakai Tokped lagi, pakai Shopee lagi, enggak, aku langsung transfer aja dan ya udah aku nunggu karena aku udah percaya sama Halcyon Books. Jadi itu aja sih sebenarnya, berarti 7 tempat aku biasa beli buku lokal dan import. Sebenarnya yang lokal lebih sering di Gramet, kalau yang import ya itu tadi semua aku yang lokal lebih sering di Gramet, yang import aku yang lebih sering di Periplus sama Bookworld itu. Pernah aku nyoba untuk melengkapi koleksi dari buku Robert Greene ini karena aku suka tulisan-tulisannya Robert Greene. Aku coba masukin semua di Amazon, tapi dengan tambahan cukai dan ongkos pengiriman, malah jauh lebih murah untuk beli buku di Bookworld atau Periplus. Jadi nggak jadi aku coba beli buku di Amazon. Aku nggak tahu sih apakah kamu punya tips lain untuk dapat buku lebih murah. Boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin kamu punya tempat di mana kamu tahu itu tuh buku-buku second berkualitas, buku import atau apapun itu yang mungkin bisa menjadi referensi aku. Bisa tulis aja di kolom komentar. By the way, intermezzo. Iya. Ini salah satu buku yang aku dapat di Big Bad Wolf kemarin. Hampir diambil sama orang lain. Dan cuma satu-satunya lagi waktu aku datang. Langsung aku ambil karena memang aku juga penasaran sama karya Orwell ini.
Cuman masih di plastik, belum aku baca, banyak banget yang belum aku baca. Ya, inilah nasib menjadi seorang sendoku. Udah lapar banget, pokoknya gatel banget kalau lihat buku tuh, pengen check out. Ya, semoga terus ada rezekinya. Ya udah gitu aja paling itu. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.